Elektabilitas Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saling salib. Jika beberapa survei dari berbagai lembaga kerap merekam tingkat keterpilihan Ketua Umum Gerindra sebagai calon presiden paling kuat, kali ini Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mendapati calon dari PDIP yang tertinggi. Sedangkan Anies Baswedan konsisten di urutan 3. Hasil survei SMRC ini sama dengan yang direkam Carta Politika pada 2-7 Mei tahun 2023 lalu, yang menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat di angka 38,2% setelah sempat mengalami penurunan di bulan April. Sementara dari survei SMRC bertajuk Evaluasi Kinerja Presiden dan Pilihan Capres 2024 di Pemilih Kritis, yang digelar pada 23-24 Mei tahun 2023, mendapati elektabilitas Ganjar di posisi 35,9%, Prabowo 32,8%, Anies 20,1%, dan 11,3% belum menjawab. Direktur Riset SMRC, Denny Irvani menyebut, pada kelompok pemilih kritis, dalam 5 bulan terakhir, suara Anies yang diusung Partai Nasdem, Demokrat dan PKS, merosot tajam dari 29,7% pada Desember tahun 2022 menjadi 20,1% pada survei terakhir, yakni 23-24 Mei tahun 2023. Sementara Ganjar yang diusung PDIP, naik dari 31,1% menjadi 35,9% pada periode yang sama. Demikian pula dengan dukungan pada Prabowo yang diusung Gerindra dan PKB, naik dari 29,7% menjadi 32,8%. Ganjar dan Prabowo bersaing ketat memperebutkan urutan teratas, sementara Anies di urutan ketiga dengan selisih suara signifikan dengan Prabowo dan Ganjar, ungkap Denny dalam rilisnya, tanggal 28 Mei tahun 2023. Denny menjelaskan, pemilih kritis adalah pemilih yang punya akses ke sumber-sumber informasi sosial politik secara lebih baik, karena mereka memiliki telepon atau selfon sehingga bisa mengakses internet untuk mengetahui dan bersikap terhadap berita-berita sosial politik. Mereka umumnya adalah pemilih kelas menengah bawah ke kelas atas, lebih berpendidikan, dan cenderung tinggal di perkotaan. Mereka juga cenderung lebih bisa memengaruhi opini kelompok pemilih di bawahnya. Total pemilih kritis ini secara nasional diperkirakan 80%. Pemilihan sampel dalam survei ini dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD), yakni teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD sampel sebanyak 915 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Margin of error survei diperkirakan sekitar 3,3% pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Seperti diketahui dari hasil survei terbaru beberapa lembaga survei, salah satunya Lembaga Survei Jakarta (LSJ), yang melakukan surveinya pada 9-17 Mei tahun 2023 di 34 provinsi di Indonesia, dengan mengambil sampel 1.200 responden yang memiliki hak pilih. Hasilnya, dari 3 nama kandidat terkuat sebagai calon presiden di 2024, elektabilitas Prabowo 39,5%, Ganjar 27,6%, dan Anies Baswedan 26,7%. Sementara Carta Politika yang menggelar survei pada periode 2-7 Mei tahun 2023, merekam elektabilitas Ganjar 38,2%, Prabowo 31,1%, Anies 23,6%, dan tidak tahu atau tidak menjawab 7,1%.